sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat selalu. Semoga yang setia menonton channel kami selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Berikut ada 7 berita top terbaru perihal timnas kebanggaan kita, Timnas Indonesia. Berita top ke-1. Timnas Indonesia punya statistik lebih mengerikan ketimbang Irak. Berita top kedua. Tangan dingin Thomas Doll bikin Rio Fahmi jadi andalan pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Berita top ketiga. Tensi jangka panjang bikin para pemain Timnas Indonesia U17 termehek-mehek rindu keluarga. Berita top keempat. Trofi Piala Dunia U17 2023 sambangi Surabaya. Ini pesan Erick Thohir. Berita top kelima. Piala Dunia U17 2023, pelatih Ekuador U17 kesulitan cari informasi kekuatan Timnas Indonesia U17. Berita top ke-6. Mimpi besar Hoki Caraka jadi striker terbaik Timnas Indonesia. Berita top ke-7. Sadar kekuatannya makin lemah, Thailand mau naturalisasi pemain Swedia. Tonton terus video terbaru kami, dan saksikan sampai habis berita top untuk hari ini. Terima kasih. Timnas Indonesia punya statistik lebih mengerikan ketimbang Irak. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada pertandingan pertama Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra International Stadium. Dalam laga nanti, skuad Garuda memiliki statistik lebih baik dibandingkan Irak. Irak menjadi tim terkuat di Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, singa Mesopotamia menempati ranking 69 FIFA dan tertinggi di Grup F, sementara Timnas Indonesia dianggap menjadi tim terlemah di Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini disebabkan lantaran pasukan Garuda berada di peringkat 147 dunia. Kendati demikian, Timnas Indonesia memiliki statistik lebih baik dibandingkan Irak. Pasalnya, dalam 5 laga terakhir Timnas Indonesia sukses meraih 3 kemenangan, 2 imbang, dan 1 kekalahan, serta berhasil mencetak 14 gol dan 2 kemasukan. Sementara Irak memiliki performa tidak bagus di 5 laga terakhir, karena hanya 4 kali imbang dan 1 kekalahan. Selain itu, singa Mesopotamia memiliki pertahanan kurang meyakinkan usai kemasukan 7 gol dan memasukkan 6 kali. Semoga Timnas Indonesia bisa ada keajaiban mengalahkan Irak. Bola bundar tidak ada yang tidak mungkin meskipun berat. Tangan dingin Thomas Doll bikin Rio Fahmi jadi andalan pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Rio Fahmi mengakui ada tangan dingin pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, yang membuat kariernya kini bersinar. Pasalnya, pemain itu kini menjadi langganan Timnas Indonesia. Rio Fahmi mengatakan Thomas Doll memang sangat berpengaruh dalam pencapaian kariernya saat ini. Sebab pelatih itu memberikan kesempatan buatnya hingga saat ini mampu menunjukkan kualitasnya. Yang pasti sangat besar dalam kurung peran Thomas Doll, ucap Rio Fahmi. Pemain berusia 22 tahun itu mengatakan banyak mengambil ilmu dari Thomas Doll. Hal itu pun menjadi kesempatan berharga buatnya selagi pelatih asal Jerman itu menangani Persija Jakarta. Thomas Doll membawa kultur sepak bola dari Jerman dan kultur sepak bola dari Eropa yang tentunya sebelumnya belum pernah saya dapatkan, katanya. TC jangka panjang bikin para pemain Timnas Indonesia U17 termehek-mehek rindu keluarga. Pemain Timnas Indonesia U17 Arkan Kaka menyatakan tantangan saat pemusatan latihan dalam kurung TC jangka panjang bersama timnya adalah rindu keluarga.
Namun, dia bisa mengatasi hal itu agar TC tidak terganggu. Skuad Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 sudah kembali ke tanah air setelah sebulan lebih TC di Jerman. Namun tim itu masih akan TC lanjutan di Indonesia agar makin siap untuk Piala Dunia U17. Pasti dalam kurung kangen orang tua. Kami masih muda ingin dekat orang tua. Orang tua juga memberikan kami motivasi dan semangat agar bisa bekerja keras dan menatap Piala Dunia U17, kata Arkan Kakak di Bandara Soekarno-Hatta. Termehak-mehak kangen emaknya nih mereka. Trofi Piala Dunia U17 2023 sambangi Surabaya, ini pesan Erick Thohir. Trofi Piala Dunia U17 akan menyambangi Surabaya dalam rangkaian Trofi Tour pada minggu mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berpesan kepada masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Piala Dunia U17 2023. Masyarakat nantinya bisa melihat secara langsung trofi paling prestisius turnamen sepak bola kelompok usia 17 tahun itu. Erick pun mengajak masyarakat untuk berpartisipasi mendukung gelaran Piala Dunia U17 2023 15 hari ke depan Piala Dunia U17 akan berlangsung. Ini menjadi momen bersejarah bagi kita sebagai sebuah bangsa, kata Erick dilansir dari laman resmi PSSI. Mari kita bersatu menyukseskan Piala Dunia U17. Kesuksesan Piala Dunia akan menjadi sejarah yang akan dikenang anak cucu kita kelak, sambungnya. Piala Dunia U17 2023, pelatih Ekuador U17 kesulitan cari informasi kekuatan timnas Indonesia U17. Pelatih timnas Ekuador U17, Diego Martinez, mengaku kesulitan untuk menganalisis kekuatan timnas Indonesia U17 jelang bersua di grup A Piala Dunia U17 2023. Martinez pun sadar bahwa skuad Garuda Asia julukan timnas Indonesia U17 bukanlah lawan yang mudah untuk dihadapi. Ekuador U17 akan menghadapi timnas Indonesia U17 di matchday perdana grup A. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo dalam kurung GBT, Surabaya, Jawa Timur, 10 November 2023. Mengingat ajang tersebut sudah mulai dekat, masing-masing pelatih kedua kubu pastinya sudah mulai menganalisis perihal peta kekuatan calon lawannya. Namun, Martinez mengaku kesulitan mencari informasi mengenai timnas Indonesia U17. Tak ayal jika dia kesulitan mencari informasi mengingat skuad Garuda Asia merupakan debutan di ajang tersebut. Kami sudah melakukan analisis terhadap Indonesia, kami kesulitan mencari informasi, kata Martinez. Mimpi besar Hoki Caraka jadi striker terbaik timnas Indonesia. Hoki Caraka memiliki keinginan untuk menjadi salah satu striker terbaik timnas Indonesia. Sebagai informasi, Hoki Caraka menjalani debut bersama timnas Indonesia pada tanggal 12 Oktober lalu. Kala itu timnas Indonesia meraih kemenangan dengan skor 6-0. Hoki Caraka mampu mengemas 2 gol dalam kemenangan timnas Indonesia 6-0 atas Brunei Darussalam pada tanggal 17 Oktober 2023. Gol tersebut rupanya membuat Hoki Caraka semakin terpacu untuk mencetak lebih banyak gol lagi. Pemain berusia 19 tahun itu pun kini memiliki mimpi untuk menjadi salah satu striker terbaik timnas Indonesia. Saya bersyukur bisa menjawab kepercayaan tersebut dengan mencetak gol perdana buat timnas Indonesia senior, tuturnya. Lebih lanjut, Hoki Caraka berharap timnas Indonesia bisa terus melaju pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026.
Sadar kekuatannya makin lemah, Thailand mau naturalisasi pemain Swedia? Tukang niru timnas Indonesia nih. Timnas Thailand sedang berupaya melakukan naturalisasi pemain berlabel timnas Swedia. Pemain yang dimaksud yakni atas nama Rich Karl. Dilansir dari Transfermarkt, Rich Karl memiliki kewarganegaraan Swedia. Pemain berusia 22 tahun itu kini bermain bersama klub asal Denmark, Aarhus GF. Kabar ini diumumkan langsung oleh Instagram resmi timnas Thailand @changsuap. Rich Karl diminta membantu timnas Thailand yang bakal berjuang di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Untuk sekarang, sang pemain disebut masih mendiskusikan hal ini dengan keluarganya.